Hoax itu kan selang semburan kebohongan. Selang selembung karo kebohongan atau hoax itu adalah tujuannya apa? Fear, bikin ketakutan. Uncertainty, kebimbangan. Doubt, bikin orang ketakutan. Nah itu, kalau jurnalistik prophetic bukan tapi justru bikin orang cerah, pintar. Tercantumkan di nama itu seorang jurnalis. Ya kan dianya jurnalis inilah apa yang dia bikin. Apakah mencerderain masyarakat? Apa mencerahkan masyarakat? Itu aja poinnya kan. Kalau dalam istilah saya baca yaitu police watchdog ya, anjing penjaga yang santun. Ke lokasi di tengah hutan Gerakan Aceh Merdeka itu saya bilang sama tokoh almarhum Abdul Syafi'i itu, ya saya ceritakan dulu, saya jurnalistik loh, Tengku saya bilang, apa itu jurnalistik? Saya akan menulis informasi ini secara berimbang. Oh kenapa? Anda datang kan untuk biar Tengku merasa bahwa karya informasi ini biar dunia tahu. Caranya apa? Selain informasi Tengku, nanti saya juga akan melakukan informasi konfirmasi. Ya biar apa? Biar hebat Tengku, biar enak. Dan dia percaya, meyakinkan. Assalamualaikum, siang saya jurnalistik, TV dan ini. Oh dia terbuka. Karena boleh ngambil gambar juga? Boleh malah. Saya bilang silakan ambil. Ambil semua ambil. Nah baru kita bilangin. Ini kami tahu, saya sebagai jurnalis tahu bahwa tujuan kami ke sini pertama melihat ada faktanya tidak. Betul. Yang kedua apa yang Tengku lakukan itu sah-sah saja menurut jurnalistik loh ya. Ada fakta, ada peristiwa. Nah saya bilang Tengku, kami kan TV ini. Kalau saya wawancara sama Tengku, tentu perlu izin. Apakah Tengku setuju tidak? Full color, full body, full gambar full. Karena TV itu yang ditonton kan visual. Iya. Apakah Tengku keberatan apa tidak? Kalau Tengku keberatan, nanti kita blur. Kan ada etikanya kan. Tapi risikonya jelek Tengku. Saya bilang lagi, dunia nggak kenal Tengku itu siapa. Mungkin kita akan tunggu. Wah dia juga persuasifnya ini. Oh iya persuasif. Kalau nanti wawancara nanti sampai di kantor saya blur Tengku, yang hanya suara Tengku. Suara Tengku mau diubah bisa juga kita cemprengin. Tapi ya nggak bagus, dunia nggak tahu. Di Polres Aceh Utara, Aceh PD, Polres PD, Polres Aceh Utara dan bisa masuk juga tuh. Bisa masuk. Kita kan mereka mau welcome juga dengan kita. Mau. Sebelum saya masuk, saya hormat dulu sama teman-teman. Saya mau wawancara ke GAM. Iya. Gitu. Malah dia dukung. Perlu nggak saya? Jadi informasinya apa nanti? Yang lucunya apakah perlu nggak kami dampingi? Oh jangan, saya bilang kacau balau ini kan. Bisa dianggap kita mata-mata kan? Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Pendengar, pemirsa LPDS Circle, LPDS Lembaga Pers Dr. Sutomo, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Jurnalisme Profesional. Hari ini kita berjumpa lagi pada sesi yang kesekian kalinya nih, udah banyak episode kita. Hari ini LPDS Circle kedatangan tamu yang istimewa dan luar biasa. Beliau Pak Jupri Al-Katiri. Selamat siang Pak Doktor. Selamat siang Pak Moderator. Pak Jupri Al-Katiri ini beliau jurnalis juga akademisi. Ya, beliau mengawali karir sebagai jurnalis, kemudian sekarang menjadi akademisi. Gelarnya sudah lengkap lah. Dr. Jupri Al-Katiri, SS, MSI, MA. Lengkap sekali ini Pak. Alhamdulillah. Tinggal profesor dan guru besarnya nih. Insya Allah. Saya bacakan dulu kurikulum vitae-nya. Beliau nanti akan mengupas tentang jurnalisme prophetik atau jurnalisme kenabian. Seperti apa nanti kita dengarkan penjelasannya. Sebelumnya saya akan bacakan kurikulum vitae-nya Pak Jupri Al-Katiri. Ya, Pak Jupri ini saat ini sebagai dosen ya di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila Jakarta. Beliau juga sebagai periset dan penguji kompetensi wartawan ya UKW di Lembaga Pers Dr. Sutomo. Beliau sebagai pengujinya atau asesor.
Dan pernah di kantor berita Antara sejak 2010 sampai sekarang sebagai penguji juga ya Pak ya? Ya, sebagai penguji kompetensi wartawan di kantor berita Antara pada 2010 sampai sekarang. Kemudian juga pernah menjadi produser senior Liputan 6 SCTP tahun 96 hingga 2019. Karir jurnalistiknya itu diawali dari harian Suara Karya dan kemudian di harian Pelita pada tahun 1994, kemudian di Media Indonesia 2 tahun kemudian, yaitu 1996. Nah ini yang menarik, beliau ini pernah menjadi wartawan di medan perang, ya dalam tanda kutip, saat di Indonesia berkecamuk gerakan Aceh Merdeka, beliau turun langsung meliput sepak terjang gerakan Aceh Merdeka pada tahun 2004. Liputannya di kawasan hutan sekitar Aceh. Wah ini berarti masuk ke dalam jantungnya GAM ya, Pak Jupri pada saat berada itu. Bersama pasukan GAM-nya itu. Bukan main. Sama panglimanya. Iya. Kemudian beliau mendapatkan pendidikan jurnalistik televisi pada CNN, Biro Hong Kong dan TV3 Malaysia. Kemudian juga pendidikan jurnalistik ya media cetak di LPDS Jakarta, ya ini awal-awal dulu ya mungkin ya, tahun 80-an ya. Iya. Beliau juga punya buku tentang Ahmadiyah Qadian dalam perspektif komunikasi antar budaya, kajian tentang agama di ruang publik pada tahun 2015, dan pernah menjadi editor buku Al-Mu'awiyat, hadis-hadis keutamaan sahabat menurut Syiah tahun 2015. Nah, jadi beliau ini pakar lah, kalau bisa dibilang sebagai pakar tentang Ahmadiyah dalam bidang komunikasinya, dalam perspektif komunikasi. Beliau juga dosen pada program Pasca Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian dosen Pasca Sarjana ISIP Jakarta, pernah mengajar mata kuliah ilmu komunikasi di Fakultas Ekologi Manusia IPB Bogor, di Universitas Paramadina, kemudian pernah menjadi Markom Binus University, pernah di Pikom Universitas Tarumanegara dan Akademi Televisi Indonesia ATPI Indosiar. Beliau banyak sekali ya sebagai dosen aktif di berbagai universitas tadi, juga aktif sebagai asesor komunikasi dan dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi, ya, asesor juga beliau di BNSP. Kemudian juga tim penguji atau tim penilai Panglima TNI Award tahun 2014, serta tim juri jurnalisme Competition Franseda Award 2016. Beliau menyelesaikan pendidikan filsafat, ya sarjana filsafat di Sekolah Tinggi Diarkara STF Diarkara Jakarta tahun 1995. Kemudian magister komunikasi pembangunan dirampungkannya di Sekolah Pasca Sarjana IPB Bogor tahun 2006. Selanjutnya magister filsafat di UIN Syarif Hidayatullah. Nah, gelar doktor komunikasinya ini diperoleh dari Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2014 dengan predikat cum laude. Bukan main, luar biasa. Amin amin. Pak Jupri ini termasuk wartawan yang hobi kuliah. Ya, berarti wartawan yang hobi kuliah. Jarang, langka ini, Pak. Ya. Baik. Kita ingin mendengarkan apa yang dimaksud dengan jurnalisme profetik, jurnalisme kenabian. Dengan berbagai background lapangan dan background akademisnya, Pak Jupri saya kira sangat kompeten berbicara tentang jurnalisme kenabian. Bisa diceritakan Pak Jupri, jurnalisme kenabian itu seperti apa sih? Mungkin bagi teman-teman LPDS Circle pendengar ini sesuatu yang baru sekali didengar. Apa itu jurnalisme kenabian? Bisa disampaikan? Oke, terima kasih host Pak Bung Jenong. Memang kalau sepintas istilah prophetic journalism atau jurnalistik profetik itu memang masih katakanlah masih kurang gencotan ya. Tapi saya rasa selama ini kalau jurnalis dalam prakteknya sudah melakukan apa itu prophetic journalism ya. Merujuk arti dari yang dikatakan prophetic journalism itu adalah meneladani dalam praktek hidup sehari-hari 4 akhlak
mulia Nabi Muhammad SAW, yaitu Siddiq, berkata benar. 2, tablik, menyampaikan yang benar, jujur. Dan 3, amanah, dapat dipercaya. Dan terakhir itu yang keempat, fatonah, cerdas dan bijaksana, menentukan sisi-sisi informasi dalam jurnalis, seorang yang menggeluti profesi ini. Jadi secara umum jurnalistik profetik itu, jurnalistik kenabian itu bagaimana seorang jurnalistik dalam praktek mencari, mengolah, mendapatkan, menulis, dia harus berpegang kepada 4 poin item tadi. Nah, itu yang dikatakan prophetic journalism. Nah, jika dalam prakteknya seorang jurnalis udah menerapkan 4 poin itu, dalam kaitan kepuasan seorang jurnalis itu, dia akan merasa dia udah melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dalam praktek sidik. Itu gambar umumnya sebagai apa yang dikatakan, saya lebih cenderung menggunakan prophetic journalism atau jurnalistik kenabian. Artinya secara umum bahwa jurnalis itu harus menguasai 4 itu ya. 1, jujur, kemudian dia dapat dipercaya, kemudian dia menyampaikan hal-hal yang benar, dan amanah. Jadi 4 itu menjadi sumber yang harus disampaikan oleh para jurnalis. Ini kan bisa digunakan secara umum, tidak hanya secara agama tertentu, tapi secara umum praktek jurnalisme kenabian ini dapat diaplikasikan pada semua jurnalis secara umum ya Pak ya? Ya, itulah namanya profesi kan. Jadi intinya profesi jurnalis itu kan benar-benar pertama dia melihat langsung ke lapangan. Dan dia peristiwa. Menyampaikan dari lapangan, dia sampaikan kebenaran apa yang ada di lapangan itu. Dia lihat dan melakukan verifikasi dan menulis secara cover both side, berimbang. Itu secara kan berimbang. Dalam kegiatan Nabi Muhammad kan udah. Betul. Sebenarnya jurnalistik itu ya perilaku sehari-hari. Nah, dalam konteks profesi itu yang perlu ditekankan dalam jurnalisme, prophetic journalism tadi. Kalau saya ingat ketika dalam jurnalisme kenabian itu juga ditentukan dengan ada yang namanya cross check check and balances, karena ada patokan yang menyebutkan bahwa jika ada kabar yang datang kepadamu, maka kamu harus melakukan patabayanu itu, melakukan tabayun, melakukan bahasa jurnalismenya adalah melakukan check and recheck, tabayun dalam bahasa agama. Jadi syaratnya juga harus tabayun, harus check and recheck. Jadi itu sama juga ya Pak ya, dengan jurnalisme secara umum. Tabayun itu kan mutlak, check and recheck. Apalagi seorang jurnalis menyampaikan informasi ke masyarakat itu bukan hanya sekedar menyampaikan, tapi secara moral dia juga bertanggung jawab. Betul. Nah, ini yang dikatakan tabayun tadi. Seorang jurnalis itu wajib melakukan tabayun, check and recheck lapangan. Itu kan dasar dalam jurnalistik, kan sangat dasar sekali, dan di prophetic jurnalistik juga dijelaskan juga bahwa tabayun itu bagian dari 4 tadi, amanah, sidik, tablik, dan fatonah tadi. Kalau seorang jurnalis udah melakukan tabayun, ya untuk menerapkan sifat kenabian tadi, saya rasa nggak ada masalah. Apapun yang dilakukan di lapangan, kalau nawaitunya tetap ingin berkarya jurnalistik, kuncinya di situ. Maka itu jurnalistik itu jurnalistik yang berkualitas bagi pembaca bermutu, mempertahankan jumlah pembacanya. Pertama, konten yang menarik, metode pemberitaan yang bertutur, menyesuaikan diri dengan target audiens yang dituju. Kalau itu udah dilakukan, apa yang dikatakan 4 prophetic journalism, saya rasa tinggal berbaur sehingga kenyataan yang diharapkan oleh audiens, viewer atau pembaca atau pemirsa itu udah benar-benar kita sebagai jurnalis itu melakukan semacam amanah gitu. Jadi kalau dilihat pada saat ini di mana banyak informasi bertebaran, ya ibaratnya kita ini sudah banjir informasi lah dari media sosial, terutama misalnya banyak sekali yang juga harus kita verifikasi informasi-informasi itu. Nah, dengan
empat tadi itu kita harus mengetahui ya. Gimana cara kita mengetahui bahwa ini beritanya hoax atau tidak, ini beritanya valid atau tidak, ini beritanya sesuai dengan fakta atau tidak. Bagaimana kira-kira menganalisa informasi-informasi yang ada di media sosial dengan jurnalisme kenabian tadi, Pak? Saya rasa paling gampang. Ingat dulu bahwa seorang jurnalis harus melihat, atau katakanlah pembaca atau viewer melihat, ada fakta tidak, ada peristiwa tidak. Itu yang kedua, ada verifikasi tidak, ya, ada nggak yang bisa kita nyatakan valid dalam hal kita melihat peristiwa itu, dan itu bisa diverifikasi tidak. Kalau udah 4 tadi, ya, betul. Fakta, ada peristiwa, bisa diverifikasi, check and recheck. Saya rasa berkaitan dengan apa yang dijelaskan dalam prophetic journalism tadi. Ya, prophetic journalism itu menulis kita memang dari hati, menyatakan, wah, kalau tidak sesuai dengan hati nurani, ya kita, karya kita itu akan menjadi sia-sia dan itu menjadi malapetaka. Itu dikatakan hoax. Hoax itu kan selang semburan kebohongan. Selang selembung karo kebohongan atau hoax itu adalah tujuannya apa? Fear, bikin ketakutan. Uncertainty, kebimbangan. Doubt, bikin orang ketakutan. Nah itu, kalau jurnalistik prophetic bukan tapi justru bikin orang cerah, pintar, mencerahkan. Saya rasa itu bagian jurnalistik prophetic itu untuk mengisi dunia-dunia jurnalistik yang semakin banyaknya media-media online atau media ini, new media yang ingin menyatakan diri sebagai karya jurnalistik, ya. Saya rasa itu kuncinya. Pertanyaannya, apakah informasi-informasi atau jurnalisme kenabian itu ada pada media sosial atau hanya ada pada media mainstream, atau di antara keduanya ada juga di situ jurnalisme kenabian? Saya rasa ada, tergantung nawaitunya si jurnalis. Ya, jurnalis kan udah tahu. Empat poin di prophetic journalism udah ada. Ditambah seorang jurnalistik, dia harus benar-benar ke lapangan. Udah ada semua. Nah, nawaitunya di media-media jurnalis itu apakah mau menerapkan itu tidak? Itu aja kuncinya. Saya udah ada. Dan dia sebelum jadi jurnalis pasti ada semacam penyegaran kan. Nah, sekarang kan terpengaruh dengan melihat isu yang dibuat hanya memperhatikan sisi kapitalis, sisi untungnya, sehingga dia abaikanlah yang dikatakan bagian poin dari prophetic journalism itu. Ya, saya rasa mengkhianati, mencerdai dirinya sebagai jurnalis prophetic. Nah, ini yang perlu untuk generasi milenial, generasi Z atau generasi A yang ingin mengambil atau ingin berkarya di jurnalistik sekarang itu memperhatikan tadi prophetic journalism tadi, ya, rujukan-rujukan praktik hidup sehari Nabi Muhammad SAW itu. Ya, itu secara umum kan berarti ada di situ, ada mengandung kebenaran, dapat dipercaya beritanya, kemudian jujur dengan fakta-fakta yang ada di lapangan, bisa diverifikasi. Nah, ini soal niat baik ini kan kita sangat sulit sekali mengukur apakah jurnalisme ini betul-betul berasal dari niat baik atau niat yang tidak baik. Nah, ini kan wilayah yang kita tidak tahu ini wilayah batin kira-kira gitu, wilayah dalam, bukan wilayah zohir, wilayah di dalam, ya, niat seseorang ini. Nah, bagaimana cara kita mengetahui bahwa dia tidak punya itikat buruk terhadap membuat berita, dia ada itikat tertentu dalam pemberitaannya dan sebagainya? Bagaimana kita mendeteksi itu, Pak? Ya, sekarang nawaitu dia aja, ya, niat dia mau jadi jurnalis gitu. Niatnya mencerahkan masyarakat atau menghancurkan masyarakat dengan informasi-informasi yang tidak berdasarkan fakta tadi kan. Terus itu kontrol gimana di hati nurani. Dia melanggar etika tidak?
Kalau di pers itu kan jelas panduan kita seorang jurnalis yang benar-benar memiliki profesi jurnalistik itu kan kode etik jurnalistik. 11 pasal itu kan dah sangat cair banget. Tidak perlu kita hafal. Itu rambu-rambunya itu ya. Rambu-rambu secara etika. Kalau kita melanggar kode etik 11 pasal itu kita udah kena sanksi etika. Ya. Hukumannya apa? Masyarakat semakin tidak percaya kalau kita melanggar 11 pasal di kode etik itu, hilanglah kepercayaan. Ya, nah ini yang menjadi tantangan secara moral. Bagaimana mengingatkan jurnalis-jurnalistik yang sekarang bermunculan itu dengan pencerahan, ya, pencerahan prophetic journalism yang sangat kerangka dasarnya tadi kan, itu sangat cair kan. Kalau itu udah dia bisa terapkan, saya yakin dia akan menjadi jurnalis-jurnalis yang handal, yang bisa memuaskan hati nurani dia dan bisa juga memuaskan audiensnya, karyanya itu dibaca orang, diperbincangkan orang. Itulah yang makna dari prophetic journalism itu tadi, yang sejajar, yang sama dengan jurnalistik proporsional di masyarakat sekarang, tuntutan itu. Tapi biasanya begini Pak Jupri, kadang-kadang masyarakat kita juga suka dengan berita-berita yang bombastis, yang heboh-heboh, yang dalam tanda petik mungkin dari sisi jurnalis itu tidak penting, cuma sekedar menarik. Banyak yang peristiwa-peristiwa yang sesuatu yang tidak penting tapi menarik, dan itu banyak viewernya, banyak sekali viewernya, banyak pengunjungnya, banyak yang baca beritanya. Nah ini bagaimana kita mengedukasi pembaca kita atau pemirsa kita supaya tidak hanya menyukai berita-berita yang menarik saja, tapi juga ada berita yang penting di sana, ada berita yang menginspirasi di sana. Bagaimana mengedukasi masyarakat? Ya, pertama ya kita maknain bahwa jurnalistik itu memberikan pencerahan itu, ya. Memang tujuan fungsi jurnalistik prophetic itu kan mencakup memberitahu, to inform, mendidik, to educate, menghibur, to entertain, dan mendampingi, to advocate, menginspirasi, to inspire, dan memberdayakan, to empower. Itu poinnya. Kalau itu udah tercantumkan di nawa itu seorang jurnalis, ya kan dianya jurnalis inilah apa yang dia bikin, apakah mencerdai masyarakat, apa mencerahkan masyarakat. Itu aja poinnya kan. Poin dalam jurnalistik prophetic itu tadi, yang 6 tadi saya bilang, itu menginspirasi, membuat masyarakat cerdas, menginspirasi yang benar, atau menginspirasi menjadi provokator. Muaranya, akal pertama itu di jurnalisnya itu. Saya rasa di situ kuncinya. Kalau ini udah diterapkan oleh seorang jurnalis, katakanlah jurnalis prophetic, apa yang diharapkan oleh masyarakat, bagaimana mencerahkan, saya rasa akan terwujud. Tapi kembali tadi munculnya hoax itu yang saya rasa tugas jurnalis, bagaimana mendudukkan persoalan, bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa fungsi pers, fungsi jurnalis itu benar-benar mencerahkan, bukan menyesatkan. Nah, mungkin sekarang ini perlu diberitahu atau perlu disampaikan kepada para pengelola media yang saya kira hari ini media tidak sekedar menjadi corong kebenaran atau corong idealisme, tapi juga media juga membutuhkan kapital, membutuhkan modal, dia juga harus mendapatkan feedback secara bisnis yang baik gitu kan. Nah, kalau ada pilihan antara membuat konten yang menarik tapi tidak penting, atau penting tapi tidak menarik, dari sisi jurnalis kenabian mana yang dipilih Pak? Ya, saya lihat itu tadi kan, pertama fakta tadi. Ingat profesi jurnalis itu banyak privilege-nya, yang menyatakan otak kita bisa menentukan, hati bisa memilih, rasa mengandaikan kita itu kita berpikir, ya, apa yang ada di bawah permukaan atau yang membuat prediksi itu kan seorang jurnalis. Itu tadi kuncinya. Nah, jati diri jurnalis sebagai, kalau dalam istilah saya baca, yaitu police watchdog, ya, anjing penjaga yang santun. Ya, anjing penjaga santun itu kalau kita memelihara katakanlah binatang hewan anjing, bagaimana dia santun menggonggong orang
orang tua Tapi tidak rumahnya, menggigit. bagaimana dia menggonggong tua rumahnya dan menggonggong orang yang tidak dikenal. Fungsi pers itu. Oh, atau seperti ini, ada yang mengibaratkan pers itu harus bisa mengkritik, tapi ibaratnya seperti orang mencabut gigi. Pers itu mencabut gigi orang, tapi orang yang dicabut giginya itu tidak sakit, tidak merasa sakit. Ya itulah dikatakan bahwa police dog itu anjing penjaga insan tadi. Bagaimana dia mencubit, bagaimana dia mencabut. Tapi yang dicubit tidak merasa sakit. Itulah fungsinya bagaimana. Ya itu bagi cara. Ya katakanlah dapat juga menjalankan fungsi dalam masyarakat majemuk ya. Pers itu yaitu fungsi kontrolnya tetap. Fungsi kontrolnya ya. Kalau tidak, saya pernah membaca bukunya, istilah buku almarhum Yakub Tama mengatakan jurnalis itu menyampaikan sesuatu yang papa dan menghibur yang papa dan mengingatkan yang mapan. Bagaimana tafsir yang disampaikan oleh Yakub Utama bahwa jurnalis itu adalah menyampaikan yang papa, mengingatkan yang mapan. Menyampaikan yang papa itu bagaimana seorang jurnalis itu menyampaikan informasi yang menghibur, mengkritik kalau itu salah secara fakta kan. Mengingatkan yang mapan bahwa fungsi pers itu adalah kontrol. Setuju apa tidak setuju kan dia kontrol, mencubit tapi tidak sakit, gitu kan? Ya, itulah fungsi pers yang pernah disampaikan oleh Yakub Utama. Saya pernah juga baca bukunya itu ya. Kalau itu diterapkan, saya rasa itu tadi ada yang tadi miss yang tidak connect dengan kenyataan itu, saya rasa bisa akan tertutup. Muaranya itu di para jurnalisnya juga kuncinya maka itu jurnalis itu harus terus belajar, harus terus memperkaya belajar itu kan tidak harus membaca buku diskusi itu, belajar ya, dalam konteks di seorang jurnalis itu tidak harus dia setelah menguasai dia tidak mau belajar. Kalau jurnalis itu belajar, dia tahu posisinya. Oh ya, saya akan menyampaikan, bukan menceritakan yang salah, tapi bagaimana mendidik yang salah itu dijelaskan posisinya dan dicari solusinya. Itulah yang saya lihat bahwa jurnalis itu yang berkaitan dengan prophetic journalism tadi. Kalau kembali ke masa tadi jurnalisme kenabian itu bersumber pada 4 hal, patona, sidik, amanah, dan tabligh. Jujur, dipercaya, kemudian menyampaikan dan membuat kebenaran, menyampaikan kebenaran. Sebenarnya secara konsep kan ini ada apakah saya ingin bertanya jauh ke belakang lagi Pak. Di zaman ini kan konsep-konsep di masa-masa Nabi Muhammad lah kira-kira begitu ya, yang ditangkap atau diteorisasikan oleh ulama atau para ilmuwan kemudian. Nah, teori jurnalisme kenabian itu sendiri secara sejarahnya itu adanya mulai kapan sih Pak sebenarnya? Teman-teman mungkin ingin tahu itu. Sejarah teori kenabian, sejarah jurnalisme kenabian itu. Pas di zaman era Nabi juga sebenarnya kan udah ada ya apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu sama nabi-nabi itu kan udah jelas praktek sehari-hari kan. Nah, jurnalis itu di zaman Nabi kan sudah ada, tapi mungkin tidak dalam konteks nama jurnalis kali ya. Mungkin apalah namanya, pewarta atau dakwah. Tapi kalau ada dakwah, jurnalis itu kan juga sama kan. Nah, itu fungsinya. Jurnalis itu memiliki peran ganda sebagai penyedia hiburan yang menarik serta pengingat yang mapan terhadap isu yang penting dalam masyarakat. Itu kan di zaman Nabi udah ada mungkin. Nah, mungkin sebelum zaman Nabi ada, tapi mungkin informasi yang salah kali ya. Nah, maksudnya Nabi itu udah bergeser, mungkin pada zaman itu bukan jurnalis, mungkin dakwah atau apa ya, atau penyuluhan lah ya. Nah, itu yang kita lihat. Tapi kan tergantung tergantung penerapan di masyarakat. Sekarang mau ingin jadi jurnalis, apa ingin reporter, apa jadi wartawan, tergantung konteksnya kan. Nah, itu sebenarnya diterapkan di saat zaman Nabi ya sampai sekarang, sampai akhir zaman kalau menurut saya. Itu. Jadi itulah fungsi jurnalistik itu ya, teguh dalam prinsip tetapi lentur dalam cara. Itu yang penting ya. Nah, itu udah dilakukan dari zaman Nabi. Bagaimana dia menghadapin musuh-musuhnya, ya. Bagaimana dia menghadapin lawan-lawan politiknya. Bagaimana dia mempercayai orang-orang dia itu. Dia teguh dalam prinsip
dan lentur dalam cara. Itu yang prinsip yang seorang jurnalistik. Saya rasa sampai kapanpun seorang jurnalistik itu harus memperhatikan itu, ya, disampaikan teguh dalam prinsip tapi lentur dalam cara itu. Dalam mengungkapkan fakta kebenaran. Iya, benar itu kan. Mengungkap fakta. Iya, kalau dikatakan ya CO tadi menghibur yang papa, mengingatkan yang mapan tadi itu. Iya. Kalau dari salah satu tujuan pers atau jurnalis itu diantaranya kan ada yang antara mengedukasi, kemudian menghibur, kemudian ada fungsi sosial dan lain sebagainya. Nah saat ini Pak Jupri melihat peran jurnalisme lebih banyak di mana ini ranahnya ini? Ranahnya ranah pencerahan, bagus ya. Ini kan yang segelintir kelompok atau lembaga tertentu aja. Ya sekarang udah bagus kok buktinya Indonesia dunia aman dan damai, informasi kan banyak benar kan. Karena tadi hanya segelintir seolah-olah rusak semua kan. Ya tapi apa yang penerapan jurnalistik profetik itu sebenarnya udah jalan. Sudah jalan ya. Udah jalan. Tinggal bagaimana. Sudah pada relnya sekarang. Sudah pada relnya. Tinggal bagaimana jurnalis itu terus belajar, tidak puas diri, meningkat kemampuan. Fungsi dia sebagai jurnalis bukan menyebarkan opini dia, tapi bagaimana menyampaikan informasi yang benar-benar ada fakta, ada peristiwa, bisa diverifikasi, menyampaikan secara berimbang KPR Boset. Itulah fungsinya. Kalau itu udah bilang, itulah yang dikatakan prophetic journalism itu sebenarnya udah ada. Tapi bagaimana kita menggelorakan, memasarkan prophetic journalism ini yang menjadi tugas para jurnalis ya. Mungkin para dosen, para pemikir, analisis untuk mengelindingin prophetic journalism ini saya rasa. Saya ingin mengorek sedikit pengalaman Pak Dr. Jupri nih saat dulu meliput perang di Aceh ya soal GAM. Bagaimana Anda menerapkan jurnalisme prophetic pada saat liputan itu? Ya, saya terapkan. Saya pertama ke lapangan. Saya gunakan strategi jurnalis. Pertama lobbying dulu, mengenal dulu. Dan kedua, saya ingat bahwa tujuan saya meliput peristiwa gerakan Aceh Merdeka itu, fungsi saya sebagai jurnalis bagaimana menggali seorang jurnalis itu punya kebanggaan di akhir ya, karena profesi jurnalis itu yang menarik, investigatif reporting itu bagaimana menerapkan. Saya masuk jurnalis itu yang bercita-cita saya harus bisa, insya Allah saya bisa menulis jurnalistik investigatif reporting, dan alhamdulillah bisa. Nah untuk saya mencapai itu saya juga saya melakukan fungsi dari jurnalistik. Ada peristiwa tidak? Ada fakta tidak? Saya melakukan pertama saya melakukan fungsi berimbang tadi Saya masuk ke lokasi di tengah hutan gerakan Aceh Merdeka itu, saya bilang sama tokoh almarhum Abdul Safi itu, saya ceritakan dulu, saya jurnalistik loh, Tengku saya bilang. Apa itu jurnalistik? Saya akan menulis informasi ini secara berimbang. Oh kenapa? Anda datang kan untuk biar Tengku merasa bahwa karya informasi ini biar dunia tahu. Caranya apa? Selain informasi Tengku, nanti saya juga akan melakukan informasi konfirmasi. Ya biar apa? Biar hebat Tengku, biar enak. Dan dia percaya, meyakinkan. Biar nanti diverifikasi memang Tengku punya nama itu gini. Dia percaya. Nah di sini menariknya, karena seingat saya Pak Jupri ini adalah wartawan TV pada saat itu, dan yang TV kan membutuhkan gambar, tidak cukup hanya tulisan, bahkan gambar, dan kita ada di posisi lokasi manapun pasti kita harus ada di situ kan, jadi benar-benar bisa melihat gambaran suasana pada saat itu. Nah Pak Jupri sudah masuk pada saat itu misalnya ke kubu GAM, sudah wawancari kubu GAM, mau tidak mau ada kewajiban moral untuk KPR Boset. Ya selain ke kubu GAM, tentu Pak Jupri juga kan harus bisa masuk ke kubu NKRI, ya kan? Di sana harus mengkonfirmasi bagaimana itu supaya ini pelajaran mungkin buat teman-teman yang meliput di medan perang atau dalam suasana bersaing dengan penuh kekerasan dan persenjataan gitu untuk mendapat informasi yang KPR Boset. Nah ini bagaimana dapat info dari A dan B-nya itu secara lebih lengkap, itu bagaimana prosesnya? Ya mereka pertama harus jujur kita kan.
Saya masuk sana melalui tahap perkenalan sama tokoh masyarakat bahwa jujur kita bahwa kita jurnalis. Ada pengakuan dulu. Iya, Kita harus ngakuin. Saya jujur, saya jurnalis. Saya dari media ini mau wawancara sama Tengku dan Toko Geran. Nanti dia bilang itu ada semacam perantaranya ya. Nanti ada yang sampaikan identitas saya ini TV. Oh, dia percaya karena niat kita tadi jujur kita. Nanti Anda standby aja di sini, nanti akan kita kontak. Ya kita standby itu kami di rumah ini atau di losmen ini nanti datang. Nanti kita dibawa. Baru kita kenalkan. Assalamualaikum, siang saya jurnalistik TV dan ini. Oh, dia terbuka. Karena boleh ngambil gambar juga? Boleh. Malah saya bilang silakan ambil. Ambil semua. Nah, baru kita bilangin ini kami tahu, saya sebagai jurnalis tahu bahwa tujuan kami ke sini pertama melihat ada faktanya tidak. Betul. Yang kedua, apa yang Tengku lakukan itu sah-sah saja menurut jurnalistik lo ya. Ada fakta, ada peristiwa. Nah, tujuan kami ingin menyampaikan apakah Tengku Panglima Gam setuju apa tidak. Karena niat kita, nama itu kita bagus, silakan. Silakan ada wawancara. Nah, saya bilang Tengku, kami kan TV ini. Kalau saya wawancara sama Tengku, tentu perlu izin. Apakah Tengku setuju tidak? Full color, full body, full gambar full. Karena TV itu yang ditonton kan visual. Apakah Tengku keberatan apa tidak? Kalau Tengku keberatan, nanti kita blur. Kan ada etikanya kan. Tapi risikonya jelek Tengku. Saya bilang lagi, dunia nggak kenal Tengku itu siapa, mungkin kita nggak tahu. Wah, dia juga persuasifnya ini. Oh iya, persuasif. Kalau nanti wawancara nanti sampai di kantor saya blur Tengku, yang hanya suara Tengku. Suara Tengku mau diubah bisa juga kita cemprengin. Tapi yang nggak bagus, dunia nggak tahu. Kalau menurut saya mau dia kan. Nah, nanti juga Tengku biar ini menggelora di dunia bahwa memang ada kegiatan Tengku. Saya juga akan melakukan kabar boset ke tentara, ke PPRT nama itu apa dulu di Polres atau di Korem atau di Polda, bukan di Polres Aceh Utara, Aceh PD, Polres PD, Polres Aceh Utara dan bisa masuk juga tuh bisa masuk. Kita kan mereka mau welcome juga dengan kita. Mau. Sebelum saya masuk saya hormat dulu sama teman-teman. Saya mau wawancara ke GAM. Iya. Gitu. Malah dia dukung. Perlu nggak saya? Jadi informasinya apa nanti? Yang lucunya apakah perlu nggak kami dampingi? Oh jangan, dia bilang. Kacau balau ini kan. Bisa kita dianggap kita mata-mata kan? Jangan. Apa perlu pakai rompi tidak? Rompinya luar biasa berat. Nah, kita datang, jadi kami sowan istilahnya, kita Pak Kolonel, Pak Kombes, silakan. Ya, silakan. Nah, setelah itu selesai, kami juga Tengku udah selesai. Mohon maaf juga, penerimaan biar berita ini nanti berimbang. Nah, tadi saya bilang kan, biar bisa diverifikasi. Kita akan konfirmasi. Oh boleh, kan selesai. Itu yang dibilang jurnalis itu kan terbuka. Jadi kita bisa masuk sebagai jurnalis ke dua kubu itu ya. Nama itu gitu. Itu praktek jurnalisme kenabian yang saya kira mungkin Pak Jupri sudah melakukan itu. Saya udah melakukan itu, prophetic journalism. Ada faktanya, dia menggunakan tablik itu menyampaikan apa yang ada berita di sana, kemudian apa yang benar, secara jujur gitu kan. Dapat dipercaya akhirnya kan. Dipercaya dan amanah itu. Sudah amanah. Jadi saya kira teman-teman ini Pak Jupri bukan sekedar teori, tapi beliau sudah melakukan prakteknya jauh sebelum sekarang ramai, tapi beliau sudah melakukan prakteknya jurnalisme kenabian. Nah, saya kira menarik ini, nanti teman-teman mungkin silakan apa yang kita obrolkan ini bisa menjadi bahan untuk liputan di luar gitu, dengan jurnalisme prophetic ini dengan modal tadi apa? Amanah dapat dipercaya, sidik benar, sidik itu jujur, tablik itu menyampaikan sesuai dengan fakta, fatonah yang itu cerdas, sehingga jurnalis juga harus punya ide yang cerdas, tidak sekedar mengikuti apa kata yang ada di luar sana, tapi punya ide-ide yang brilian, harus cerdas seorang jurnalis itu. Saya kira ini menarik, Pak Jupri, terima kasih sama-sama paparannya, semoga ini menjadi
pembelajaran yang bermanfaat bagi semua rekan-rekan jurnalis yang menyaksikan episode kita jurnalisme profetik pada hari ini. Ya, terima kasih. Semoga pencerahan ini bisa memberikan kontribusi ke jurnalis-jurnalistik muda yang tidak terbius dengan melihat viewer, yang tidak terbius dengan mengakal-akalin ya. Karena ingat bahwa tidak sekedar clickbait, tidak hanya clickbait. Nah, itu kan hati-hati bahwa jurnalistik itu pertanggungjawabannya luar biasa di negara hukum dan di akhirat itu juga harus dipertanggungjawabkan. Saya rasa menarik profesi jurnalistik ini ya. Baik, nanti kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya yang lebih menarik lagi. Terima kasih kepada pemirsa. Jangan lupa share, like, and subscribe LPDS Circle ini. Terima kasih, sampai jumpa di episode yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Terima kasih Pak Jufri.